Pertanyaan pertama dari yang pertama dari Asep Kadir. Bismillah. Apakah dalam Islam diperbolehkan tafsir mimpi secara umum atau khusus hanya bagi para nabi saja, misal Nabi Yusuf? Pada Ustaz bisa langsung dijawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, di pagi ini Allah berikan kita taufik ya untuk bisa kembali berkumpul dan bertemu ya. Maka kita bisa melanjutkan di sini BTS kita ya. Dan pertanyaan pertama adalah tentang tafsir mimpi. Apakah boleh mimpi itu ditafsirkan sebagaimana atau hanya untuk Nabi saja? Nabi Yusuf itu pertanyaan. Maka sebelum menjawab tentang tafsir mimpi secara umum, kita paham bahwasanya ada sebuah perkataan Ibnu Abdul Bar, seorang ulama rahimahullah, mengatakan bahwasanya takwilur ru'ya, bahwasanya takwil mimpi itu adalah sesuatu yang telah ijma di kalangan para sahabat, para tabi'in dan seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya dalam mimpi itu ada sebuah hikmah yang disampaikan, dan itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada umat. Dari ucapan beliau kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ijma'ul ummah, ijma' itu adalah kesepakatan seluruh para ulama, mimpi di dalam Islam itu bisa ditakwilkan. Tidak hanya kemudian terjadi di zaman para nabi-nabi terdahulu. Memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mimpi itu banyak terjadi. Contoh misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika beliau mau menyembelih putranya Ismail, itu dasarnya apa? Mimpi, ya kan? Dasarnya mimpi. Kemudian Nabi Yusuf, bahkan Nabi Yusuf Allah berikan kemampuan yaitu untuk bisa mentakwilkan mimpi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, di mana Al-Qur'an mengatakan, dan Allah telah mengajarkan kepada engkau wahai Yusuf min ta'wilil ahadits, untuk bisa mentakwilkan mimpi. Kemudian Rasulullah SAW banyak sekali mendapatkan wahyu ataupun bisyarah, kabar-kabar gembira itu melalui mimpi. Termasuk kemudian Rasulullah ketika masuk Mekah, Amul Fath, itu pembukaan kota Mekah, itu melalui mimpi. Rasulullah mimpi bahwasanya beliau melakukan umroh ya. Maka kemudian dalam surat Al-Fatah Allah mengatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, bahwasanya Allah telah menetapkan, membenarkan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemudian para sahabat, sama kayak di bulan Ramadan seperti ini, para sahabat itu mimpi pada malam tertentu, pada hitungan tertentu. Waktu itu kalau nggak salah dalam sebuah riwayat itu 23 mimpi Lailatul Qadar, dan itu benar terjadi 23 Ramadan Lailatul Qadar. Dari dasar-dasar itu bahwasanya kemudian para ulama sepakat bahwasanya mimpi adalah sesuatu yang dibenarkan. Termasuk kemudian ada ayat lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka bagi orang-orang Islam itu ada sebuah kabar gembira dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah mentafsirkan ayat ini bahwasanya ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Dari dasar-dasar itu
kemudian jadi hadis-hadis Rasulullah bahwasanya mimpi adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang muslim. Sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang muslim. Kemudian ar-ru'ya as-salihah min sittah wa arba'ina minan nubuwah, bahwasanya Rasulullah mengatakan mimpi yang baik yang dimimpikan Allah kepada orang soleh ya, orang soleh itu satu di antara 40 sekian, dalam riwayat, banyak riwayatnya 40 sekian tanda kenabian. Nabi itu ya, Allah berikan tanda kenabian, setiap nabi macam-macam ya, bisa melalui fisiknya itu bisa dikenali. Seluruh nabi semuanya sama, memiliki tanda di pundaknya, semuanya nabi ya, dengan fisik-fisik tertentu, kemudian dengan ciri-ciri tertentu. Itu jumlahnya ada sekitar 40 tanda kenabian itu, melalui wahyu, mukjizat dengan berbagai macamnya itu. Nah, salah satunya adalah mimpi. Dan kemudian Allah telah menghilangkan kenabian, ya kan? Kenabian sudah nggak ada, terputus kenabian yaitu dengan wafatnya Rasulullah SAW. Nah, tetapi apakah kemudian terputus total? Nah, maka Allah memberikan kenikmatan kepada umat ini, yaitu dengan adanya mimpi. Dengan adanya mimpi. Jadi kalau kita bilang boleh gak mentakwilkan mimpi? Boleh, tetapi tentu nggak sembarangan. Apalagi sekarang ada buku takwil mimpi ya, yang paling terkenal ya. Atau kemudian di tengah masyarakat kita sering bahwasanya kalau mimpi seperti ini nanti dapat ini, mimpi seperti ini dapat ini, ya kan? Misalkan mimpi nangkep ikan, kalau saya dulu kecil itu gitu, kalau nangkep ikan itu nanti dapat rezeki, gitu. Atau mimpi gitu, bertemu ular nanti akan dapat bencana dan segala macam. Nah, perlu dipahami bahwasanya Ibnu Sirin adalah beliau pengarang kitab takwil mimpi yang paling terkenal ya, dan beliau adalah masyhur ya, punya kelebihan, Allah berikan kelebihan, beliau mampu memberikan takwil mimpi. Dan di umat ini, di tengah-tengah masyarakat kita ada memang ulama-ulama yang memang Allah berikan kemampuan untuk bisa mentakwilkan mimpi. Itu adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada ulama tersebut. Kita tidak bisa memungkiri. Nah, Ibnu Sirin itu pernah ditanya oleh 2 orang datang kepada beliau. 2 orang itu memimpikan mimpi yang sama. Jadi yang A datang, dia mimpi azan. Yang B datang mimpi azan juga, dua-duanya azan. Muridnya ketika Ibnu Sirin mentakwilkan lihat, yang satu kemudian ketika datang, saya mimpi azan. Kamu nanti haji. Allah berikan karunia kamu bisa haji. Satunya datang mimpi azan, kamu nanti tertangkap dan kamu diadili, dipotong tangan, kamu mencuri. Padahal mimpinya sama. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Kalaupun sama-sama mimpi ketemu ular atau menangkap ikan, bisa jadi antara si A dengan si B berbeda caranya. Dan tentu orang soleh ini nanti ada ketentuan-ketentuan, para ulama memberikan ketentuan, salah satu ciri bagaimana seseorang bisa dikatakan bisa mentakwilkan mimpi. Kemudian ditanya oleh murid beliau Ibnu Sirin, bagaimana Anda bisa memberikan takwil yang berbeda tentang mimpi itu? Beliau mengatakan, yang satu, kenapa saya kemudian mentakwilkan haji? Karena saya melihat ada tanda kesolehan dalam wajahnya. Tanda kesolehan dalam wajahnya, maka kemudian beliau mengutip sebuah ayat yang sebagai dalil takwil mimpi beliau. Wa adzin fin nasi bil hajj. Itu ya bunyi Ustaz. Di sini wa adzin ya. Kemudian di sini Allah memberikan izin untuk kemudian mensyariatkan haji itu dengan kata wa adzin. Satunya kenapa kemudian ditakwilkan mencuri? Dalam surat Yusuf itu ada kata-kata azan juga, tetapi dalam konteks yang lain. Summa adzana muadzin. Jadi tentang kisah Nabi Yusuf itu ketika saudara-saudara dituduh mencuri itu, innakum lasariqun, kalian pencuri itu dalam Al-Qur'an menggunakan istilah adzana muadzin. Belum mengatakan kalau dia saya takwilkan seperti ini.
Itu ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengatakan mimpi kita adalah mimpi yang datang dari Allah? Karena ada istilah syariat itu ada dua. Ar-ru'ya, ru'ya itu adalah mimpi soleh, mimpi yang datang dari Allah. Al-hilm itu mimpi dari syaitan. Nah, maka Ibnu Sirin mengatakan dalam riwayat lain, sebagian ulama mengatakan ini ucapan Rasulullah ya, tetapi sebagian ulama mengatakan ini ucapan Ibnu Sirin. Mimpi itu terbagi menjadi tiga. Mimpi yaitu yang datang dari Allah, ya kan? Yaitu dikatakan mimpi yang baik. Ya. Kemudian sebagai kabar gembira, atau mimpi yang datang dari syaitan, tujuannya untuk menakut-nakuti. Tujuan untuk menakut-nakuti. Yang ketiga ahdatsun nafas, ya buaya yang tidur aja. Kalau dalam kisah Nabi Yusuf itu ketika rajanya mimpi itu kan Abdullah tuh ahlam itu cuma bunga-bunga tidur aja. Ada yang masuk bunga-bunga tidur. Bagaimana kemudian kita bisa memperinci apakah itu mimpi datang dari Allah ataukah kemudian itu mimpi itu syaitan, ataukah kemudian mimpi itu hanya sekedar bunga tidur. Nah, di sini bahwasanya para ulama mengatakan mimpi yang soleh itu akan terjadi dengan kesolehan seseorang. Sangat jarang sekali orang kafir, orang fasik itu mendapat mimpi yang itu bisa ditakwilkan. Kalaupun dalam Al-Quran ada kisah Fir'aun bermimpi, ya kan, kemudian raja di Nabi Yusuf bermimpi. Itu pun untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan Nabi Yusuf atau kepentingan Nabi Musa. Tapi sangat jarang sekali dikatakan. Sangat jarang sekali. Bahkan mimpi itu ada bisa ditakwilkan, ada nggak perlu takwilkan. Benar-benar sebuah kejadian. Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir ya, ketika fitnah kepada para ulama itu, kemudian yang menyebabkan wafatnya Imam Ahmad itu Imam Syafi'i memimpikan bahwasanya Imam Ahmad itu sedang disiksa. Maka Imam Syafi'i menulis surat agar Imam Ahmad siap-siap untuk menghadapi fitnah itu. Dikatakan seperti itu. Jadi mimpi itu bisa ada yang jelas, artinya tidak perlu takwil, ada yang kemudian perlu ditakwil, nggak paham orang, nggak paham gitu. Bagaimana? Maka Rasulullah telah memberikan rincian. Idza qarabaz zaman. Salah satunya adalah jika sudah masa-masa akhir zaman. Idza qarabaz zaman itu kan salah satu ciri akhir zaman yang waktu sudah semakin dekat itu. Rasulullah mengatakan lam yakad ru'yal mu'min takdzib, kata Rasul. Hampir mimpi orang mukmin atau orang soleh itu terjadi kebohongan hampir tidak mungkin. Jadi orang soleh di akhir zaman itu mimpinya itu sangat sekali kemungkinan besar benar. Dan kemudian memberikan wasdaquhum ru'yan asdaquhum sidqa, asdaquhum haditsan. Orang yang paling benar mimpinya, yang paling mendekati kebenaran di antara mimpi-mimpinya itu, dia tidur kemudian mimpi sesuatu, ini bisa ditakwil itu siapa mereka? Yang paling jujur ucapannya, yang paling jujur. Kemudian para ulama memberikan rincian. Kenapa? Karena akhir zaman itu untuk mendapatkan orang amanah, jujur itu susah. Nah, susah. Orang itu kalau mau amanah di akhir zaman susah, ya kan? Orang amanah itu pasti dianggap berkhianat kan gitu di akhir zaman. Orang amanah dianggap berkhianat, orang berkhianat dianggap beramanah. Nah, orang-orang seperti itu kan nggak dipercaya masyarakat. Maka kemudian Allah berikan kabar gembira melalui mimpi-mimpi yang benar. Maka semakin jujur seseorang, maka semakin benar mimpinya. Ibnu Qayyim kemudian memberikan resep agar mimpi atau kita itu bisa gampang mendapatkan mimpi, itu memberikan step-stepnya. Pertama, beliau mengatakan adalah berkata jujur. Yang kedua, makan makanan yang halal. Yang ketiga, berusaha menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larang-larangannya.
Kemudian yang keempat, sebelum tidur yaitu berwudu ya, dalam kondisi bersuci. Beliau mengatakan, dulu di tes pertama sudah kita jelaskan ya, salah satu hikmah kenapa sebelum tidur itu kita disunahkan berwudu itu, selain dengan hikmah-hikmah yang lain, adalah sangat memungkinkan untuk mendapatkan mimpi yang jujur atau mimpi yang memang bisa ditakwilkan atau kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu sebisa mungkin berzikir sebelum tidur, ada zikir-zikir sebelum tidur itu ya. Kemudian terakhir adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Itu sunnah-sunnah Rasul semuanya. Dan beliau mengatakan Ibnu Qayyim, kalau dia sudah menjalankan itu, dipastikan mimpinya pasti apa? Benar. Mimpi yang memang dari tanda kenabian itu. Mimpi yang tanda dari kenabian. Nah, kemudian ada waktu-waktu yang dianggap mimpi itu kemungkinan besar pasti apa? Itu adalah mimpi yang benar atau yang bisa ditakwilkan. Itu adalah waktu sepertiga malam, mimpi di waktu sepertiga malam, dan yang lebih kuat adalah di waktu sahur. Di waktu sahur, tapi nggak habis sahur terus tidur ya, enggak. Maksudnya habis sahur itu kebiasaan Rasulullah, habis sholat malam ya, ada waktu sahur ya, waktu sahur waktu pendek ya. Waktu sahur itu waktu sangat pendek ya, kurang lebih setengah jam lah ya, kurang lebih setengah jam itu beliau tidur, tapi habis sholat malam, kemudian beliau tidur. Di situ adalah waktu yang sangat memungkinkan untuk mendapatkan mimpi. Ada tidur-tidur yang itu pasti datangnya dari syaitan, yaitu tidur antara maghrib dan isya atau habis subuh. Habis subuh. Kemudian bagaimana kalau kita mendapat mimpi buruk, baik itu terjadi pada kita atau keluarga kita, ya. Kalau mendapatkan mimpi buruk ketika malam, sebisa mungkin dia ya, ta'awud atau bahkan kalau mampu dia meludah ke kirinya. Ta'awud, meludah ke kiri, tidur lagi, atau bisa jadi dia sholat malam. Nah, sebisa mungkin kalau mimpi buruk jangan diceritakan kepada orang, ditahan. Kenapa? Mimpi buruk itu bisa jadi datang dari syaitan, bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Nah, ketika peringatan dari Allah itu di zaman Rasulullah pernah seorang sahabat mimpi buruk, sama Rasulullah nggak ditakwilkan. Diam Rasulullah, itu baik-baik. Tapi dia mimpi terus datang. Nah, suatu saat Rasulullah nggak ada. Aisyah tahu takwilnya mimpinya, tahu ditakwilkan sama Aisyah terjadi. Maka kemudian Aisyah cerita, Rasulullah mengatakan apa? Mimpi itu, mimpi yang sebuah tanda keburukan itu masih tergantung sebelum ditakwilkan. Sebelum ditakwilkan. Jadi kalau antum misalkan teman atau istri antum ya, saya sering ya, saya sendiri sering malam itu mimpi buruk itu. Langsung istri saya mengingatkan, itu baik mau dapat rezeki. Mau dapat rezeki, atau misalkan istri saya mimpi buruk gitu ya, tiba-tiba langsung telepon adiknya, itu mau dapat rezeki. Langsung seperti itu, itu mau dapat rezeki. Kenapa? Karena mimpi buruk itu nggak boleh disampaikan. Kenapa? Itu bisa jadi dari syaitan, bisa jadi memang peringatan dari Allah yang kemudian tidak boleh disampaikan. Kalau mimpi baik bisa disampaikan kepada orang yang memang memiliki ilmunya atau yang memungkinkan bisa menafsirkan mimpi. Kenapa? Takutnya kalau disampaikan kepada orang umum ada yang hasad. Maka mimpinya Nabi Yusuf itu ya, ketika beliau masih kecil, mimpi saudara-saudara sujud itu kan, itu apa? La taqsusu. Karena kata ayahnya kan, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Kenapa? Karena ada tanda kebencian. Jadi seperti itu tentang masalah mimpi ya. Secara umum bahwasanya mimpi adalah bagian dari sebuah al-busyra ya, kabar gembira, salah satu tanda kenabian yang masih tersisa. Dan bahkan orang yang jujur, orang semakin soleh maka mimpinya akan semakin benar. Orang soleh maka mimpinya semakin benar. Allahu a'lam bishawab. Saya Ustaz, syukran jazakallahu khair jawabannya. Mungkin mau bertanya sedikit Ustaz, kalau mimpi buruk kan tadi seperti Ustaz bilang, kalau bisa memang bangun
langsung meludah, memang di contohnya juga Rasul juga begitu. Itu maksudnya meludah bagaimana? Apakah langsung bangun langsung meludah gitu atau gimana? Takutnya kan kita bangun ada istri ya. Iya, takut bangun istri sebelah kiri langsung meludah. Istri yang kena, wah repot ini. Mimpi buruknya kejadian jadi. Meludah ke istri. Meludah ke istri bangun lagi. Wah, ini tandanya berarti ini nih. Wah, tandanya ini ya. Jadi pertengkar akhirnya kan. Jadi kejadian mimpinya. Iya, memang meludah itu tidak harus kemudian kita mengeluarkan air liur ya, cuman gitu kan ya. Oh. Karena dalam sholat pun ada disunnahkan ketika kita merasa nggak khusyuk ya. Nggak khusyuk itu bahkan Rasulullah membolehkan ya kita sedikit menoleh ke kiri dan meludah. Tapi meludah itu kalau melihat larangan Rasulullah meludah di masjid dan berbagai macam larangan itu, ya ludahnya itu berarti ya hanya sekedar hanya meludah dan dia bertawud saja. Diperbolehkan kita kalau nggak khusyuk sama sekali, kita sudah berusaha kita mencoba a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan meludah ke kiri. Itu termasuk disunnahkan di dalam sholat. Termasuk juga tidur itu meludah itu tidak sampai keluar ludahnya kan? Tidak sampai keluar ludahnya. Karena banyak yang salah paham meludah ya otomatis keluar itu ya.